Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11B SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Khair, alhamdulillah, masyaallah. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintai karena Allah. Masih 3 participants yang sudah masuk ya. Yang baru masuk masih 3 orang. Sembari kita menunggu. Ya, mudah-mudahan yang lain segera menyusul. Manzal Fikri sama Nabil. Torik masuk. Baik, kita mulai saja. Nanti terlalu lama kita menunggu ya. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintai karena Allah ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita masih di bab turunan. Setelah kemarin kita sudah cerita-cerita sedikit terkait kompetensi dasar apa yang diharapkan ya, kemudian pengalaman belajar apa yang insyaallah akan kita dapatkan, kemudian istilah-istilah pentingnya yang ada pada bab turunan, kemudian diagram alirnya ya, apa materi prasyarat yang harus antum ketahui sebelum mempelajari bab turunan ini ya, sampai di situ kemarin. Dan sampai diagram alir sampai juga kita jelaskan cabang-cabangnya ya, atau materi-materi yang bakal kita insyaallah akan kita singgung pada bab ini. Baik anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintaikan Allah. Kita masuki materinya ya, kita mulai dengan turunan fungsi aljabar. Jadi anak-anak Ustaz banggakan, di kelas 11 ini di materi kita memang kita cukupkan dengan turunan aljabar dan aplikasinya. Itu dia. Insyaallah nanti mungkin di kelas 12 akan ada lanjutan turunan fungsi trigonometri, ya. Jadi anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintaikan Allah. Turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi dapat ditulis dengan ya antum mungkin sudah pernah mendengar atau melihat sebelumnya. Jadi kalau fungsi awal itu adalah fx anak-anak Ustaz, fungsi awal fx, maka turunannya adalah f aksen x. Jadi aksen, tanda petik 1 itu, tanda petik 1 di atas, itu dibaca aksen. Dibaca apa? Coba aktifkan mikrofonnya biar interaktif. Aksen. Aksen ya. Jadi kalau fungsi awal itu namanya fx, maka turunan pertama anak Ustaz itu namanya f aksen x. F aksen x atau y aksen. Kenapa? Karena sejatinya fx sama y itu sama, ya.
Itu yang perlu diketahui di awal dulu. Fx sama Y sama. Oleh karena itu turunan pertama dari Fx namanya F aksen X. Turunan pertama dari Y aksen. Nah, nanti antum akan dapati juga nanti istilahnya ada double aksen. Berarti kalau double aksen apa artinya? Turunan kedua. Jadi kalau hanya satu aksennya atau tanda kutipnya di atas hanya satu, maka itu namanya turunan pertama fungsi. Di sini bisa antum lihat. Jadi F aksen turunan pertama, F double aksen turunan kedua, F triple aksen nanti ada. Walaupun kebanyakannya kalaulah di SMA mungkin sepertinya sampai di turunan kedua. Antum masih ingat pada fisika kecepatan itu turunan keberapa? Misalkan ada fungsi awal. Kecepatan, nilai kecepatan kita bisa peroleh dari turunan keberapa dari fungsi awal tersebut? Masih ingat? Fungsi pertama. Turunan pertama. Turunan keduanya siapa? Turunan kedua, percepatan, betul. Jadi bedakan antara kecepatan sama percepatan. Nah, itu nanti itu bukti bahwasannya ada turunan kedua nanti. Ada turunan kedua nanti. Jadi antum turunan kedua kapan digunakan misalkan? Itu salah satunya di ilmu fisika yang sudah antum pelajari. Kecepatan disebut turunan pertama dan percepatan turunan kedua dari fungsi awal. Oke, taib. Itu pada fisika. Lanjut. Ada kalanya juga dinotasikan seperti ini, Ustaz. Antum gak usah bingung. Ustaz, ana boleh pakai yang mana? Silahkan. Antum mau pakai F aksen X boleh. Mau pakai dfx per dx boleh. Antum mau pakai y aksen silahkan. Antum mau pakai dy per dx silahkan. Ini maksudnya apa, Ustaz? Kenapa kok ada dd-nya? Kok ada dy dx, dy dx? Ini artinya Ustaz, D itu berasal dari kata diferensial. Diferensial nama lain dari siapa? Kemarin Ustaz bilang. Turunan. Nggak bisa pokoknya turunan nama lainnya diferensial ya, diferensial. Oleh karena itu makanya muncul di situ notasi D. Ada D. Itu D itu menunjukkan diferensial. Jadi Ustaz, apa artinya Ustaz D fx per dx? Itu artinya adalah turunan fungsi fx terhadap x. Nah, maksudnya karena di dalamnya ada variabel x. Bagaimanapun mau dia fx mau y, pasti ada variabel x dalamnya dan itu patokan yang kita turunkan. Makanya dia per dx. Nanti kalau fungsinya pakai variabel a, ini berganti jadi apa? dfa per da. Gitu dia. Taib. Itu sekedar notasi saja. Jadi antum jadi nanti ke depan kita akan pakai notasi aksen-aksen aja. Jadi harus sudah tahu. Jangan nanti baru timbul pertanyaan apa nih aksen, oke? Udah kenal kita. Oke, yang pertama kemudian kita masuk contoh. Kemarin Ustadz ada katakan bahwasanya dan di sini dikatakan bahwasanya limit turunan materi prasyarat yang harus dipahami atau sudah didapatkan sebelum turunan adalah limit fungsi. Jadi disinilah Ustadz keterkaitan antara turunan dengan limit. Ini kita lihat, coba perhatikan contohnya. Contoh, tentukan turunan fungsi y sama dengan x kuadrat. Y sama dengan x kuadrat. Oke. Alternatif penyelesaian jika jadi di sini y karena sama y dengan fx, di sini dibuat dia. Jika fx sama dengan x kuadrat karena sama ya, y sama fx sama, maka f aksen x, coba lihat, ada aksen enggak di sini? Nampak? Taib. Maka f aksen x, lihat, inilah dia rumus atau bentuk umum menyelesaikan turunan dengan metode limit. Ini dengan metode limit. Walaupun nantinya Ustadz, ini di sini dia hanya bersifat yang nilainya kecil ya, ataupun operasi-operasi sederhana.
Nanti kalau sudah besar, nanti kita akan datangkan rumusnya yang lebih efektif, yang waktunya lebih singkat, ya, nggak pakai-pakai seperti ini lagi, ya. Nah, ini cuman tetap disampaikan, ya, harus disampaikan di awal. Jadi Ustaz, inilah dia bentuk umum penyelesaian turunan dengan metode limit. Jadi limit delta x mendekati 0, fx tambah delta x kurang fx per delta x, ya. Kalau antum ketahui di delta x itu pada fisika kan artinya delta itu kan perubahan, ya kan? Delta T berarti perubahan nilai T, perubahan nilai waktu. T2 kurang T1. Nah, jadi kalau di sini delta X disebut delta X, di sini adalah perubahan variabel peubah si X. Siapapun dia akan menuju 0 dibuatkan. Delta X menuju 0. Dia nggak boleh nilai lain di sini. Memang ini bentuk umumnya, ya. Oke, kita lihat cara mengerjakannya. Tapi sebelumnya ini salah cetak ini ya bukunya ya. Ini nggak ada ini ya. Ini terkait permutasi kombinasi nih, ya. Ini salah cetak. Antum nanti bisa hapus atau nanti pokoknya ini nggak usah dilihat. Jadi mana Ustaz? Tengok, perhatikan. X tambah delta X kurang fx per delta X. Coba lihat soalnya X kuadrat. Jadi Ustaz, kita anggaplah ini sebagai X, ini juga sebagai X. Oleh karena itu Ustaz, makanya di sini muncul kuadrat. Maka tergantung di sini soalnya berapa. Kalau di sini X pangkat 3 misalkan, maka akan muncul juga pangkat 3. Kemudian dijabarkan dia. X tambah delta X kuadrat, itu kan artinya X kuadrat tambah 2 kali X kali delta X tambah delta X kuadrat, kemudian kurang dengan X kuadrat per delta X. Kemudian ini dengan ini bisa mati, ya, X kuadrat kurang X kuadrat mati. Kemudian menyisakanlah 2X delta X tambah delta X kuadrat, yang mana disederhanakanlah bentuk ini menjadi ini. Itu bisa lihat. Kemudian dimatikanlah si delta X. Tek. Hiduplah tinggal 2X tambah delta X, yang mana delta X katanya tadi berapa? 0 ya. Karena dia 0, maka otomatis ini kita gantikan 0. Karena dia mendekati limit delta X mendekati 0, maka gantikan ini dengan 0. Maka hasilnya adalah 2X. Dengan demikian Ustaz, turunan pertama dari X kuadrat adalah 2X. Insya Allah nanti akan ada, kita gunakan kita nggak pakai ini, tetap kita sampaikan di awal saja. Nanti ada caranya, ya. Baik, yang kedua, jika fx sama dengan x pangkat 4, berapa turunan pertama? Berapakah turunan pertama dari x pangkat 4? Inilah caranya juga. Jadi kenapa pangkat 4? Kenapa ini pangkat 4? Fungsinya, betul, x pangkat 4. Tergantung dia soalnya atau fungsi awalnya. Baik. Berarti kalau pangkat 4 dijabarkan ini. Ini dia penjabaran sampai pangkat 4 nih. Sampai sini. Ini x tambah delta x pangkat 4, ini penjabarannya nih. Antum masih ingat enggak segitiga Pascal? Siapa masih ingat? Masih ingat segitiga Pascal? Jadi lupa. Iya, yang 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1. Itu dia. Itulah dia. Jadi segitiga Pascal itulah gunanya Ustaz. Segitiga Pascal itulah digunakan untuk penjabaran bentuk berperpangkatan. Itu dia fungsinya. Jadi Ustaz, ini tahu dari mana Ustaz kok bisa 1 4 6 4 1? Dari segitiga Pascal. Karena ada bentuk menara dia itu, segitiga Pascal itu. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Inilah dia yang pangkat 4 1 4 6 4 1 koefisiennya. Ya. Inilah penjabarannya, dijabarkan tap-tup dah. Ini dia. Kemudian kita matikan. Dah. Baru berapa hasilnya? 4x pangkat 3. Jadi turunan dari x pangkat 4 4x pangkat 3. Antum kalau nggak lihat cara ini, kira-kira bisa nggak antum dapatkan dari sini kok bisa jadi segini turunannya? Usah tanya dulu. Nggak usah diikuti nih cara nih. Ini kan dia menggunakan bentuk umum, mengerjakannya dengan menggunakan bentuk umum. Nanti ada caranya yang lebih simpel lagi. Bisa nggak antum lihat?
Dari sini udah ketahuan nggak? Bisa nggak Antum rumuskan? Kira-kira X kuadrat jadinya 2X. X pangkat 4 jadinya 4X pangkat 3 turunannya. Kira-kira udah terpikirkan nggak rumusnya? Ketika di fisika belum ada mempelajari turunan ini. Bagaimana menurunkan X pangkat 4 kok bisa jadi 4X pangkat 3? Nggak pakai ini. Ya, kalau yang langsung lah, kalau langsung kayak mana? Cemana kok bisa jadi X dari fungsi X pangkat 4 turunannya kok jadi 4X pangkat 3, cemana caranya? Pangkat ke depan. Pangkat kali koefisien, betul. Terus. Iya betul, itu dia konsepnya. Jadi Ustaz, nanti kita nggak pakai lagi nih. Ini Ustaz jelaskan hanya di awal, karena dari sinilah berawalnya. Makanya itulah adanya keterkaitan antara limit dengan turunan. Jadi mengerjakan turunan bisa dengan menggunakan limit, bisa. Cuman dengan cara yang dibilang tadi oleh Torik, boleh juga. Itulah dia yang akan kita gunakan nantinya, karena itu lebih efektif, lebih singkat waktu. Contoh ini lagi, X pangkat 2, kenapa jadi 2X? Coba kita lihat. Tadi apa yang disampaikan? Pangkat turun kalikan dengan koefisiennya kan? Di sini ada koefisien berapa depan ini? 1, 2 kali 1, 2. Kemudian variabel tetap buat, pangkat variabelnya berkurang 1. Gitu dia konsep turunan. Oke, kita lihat lagi contohnya. Muncul pertanyaan. Kalau X pangkat 100, cemana kita jabarkannya ini coba? Jika misalkan muncul soal, antum disuruh menentukan nilai turunan menggunakan konsep limit. Soalnya X pangkat 100. Sedangkan X pangkat 4 saja, segini sudah penjabarannya. Bagaimana dengan X pangkat 100? Oleh karena itu tadi saya katakan, oke lah kalau nilai-nilai kecil nggak masalah dengan menggunakan konsep limit, dan ini kita ketahui di awal saja ya. Oleh karena itu untuk mengerjakan soal seperti ini contoh. Ini pecahan pula nih pangkatnya. Pecahan bagaimana pula saat menjabarkan pecahan? Kalau ini jelas, ini bilangan bulat, pangkat 4. Ini pangkat 2, bilangan bulat. Bagaimana kalau pecahan? Menjabarkan ininya, X tambah delta X pangkat 3/5. Jadi muncullah kesimpulan bahwasanya dari keempat contoh di atas, kesimpulan apa yang dapat kita peroleh? Maka terdapat kesulitan dan membutuhkan strategi aljabar untuk melanjutkan proses pada contoh C dan contoh D. Iya, bukan nggak bisa dikerjakan, tapi terlalu menyita waktu. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah seperti itu, makanya inilah dia konsep yang akan kita sampaikan ke anak-anak Ustadz semuanya, bahwasanya kita mengerjakannya dengan konsep ini nanti turunan tersebut. Ya, coba perhatikan. Jika diberikan turunan AX pangkat N, maka mengerjakan turunannya adalah dengan bentuk ini. Perhatikan. Oke. Pangkat turun ke depan kalikan dengan koefisien. Makanya jadinya A kali N. Udah? Ini makanya jadi kayak A kali. Sebelumnya kan A saja. Saat kok bisa jadi N? Itu berasal dari pangkatnya turun ke depan. Sap. Kalikan dengan A. Makanya jadi AN. X tetap X, kemudian pangkatnya berkurang 1. Itu dia. Oke. Bagaimana dengan penjumlahan saat misalkan di soal tersebut ada operasi fungsi di dalamnya? Ada fungsi A tambah fungsi B, fungsi C tambah fungsi D. Bagaimana menentukan turunannya? Maka menentukan aksennya, turunannya adalah dengan mengerjakan satu persatu. Jadi anak Ustadz, antum masih ingat bahwasanya tambah plus tanda positif sama negatif itu sebagai pemisah apa itu? Pemisah apa pada aljabar? Ayo, positif negatif itu sebagai tanda pemisah apa pada aljabar? Pemisah suku ya. Betul. Jadi oleh karena itu anak Ustadz, nggak masalah
Antum mau temui berapa banyak sukunya di fungsi awal itu, insya Allah bisa kita turunkan. Contoh, ayo perhatikan. Semua perhatikan ya. Ada berapa orang yang masuk? Ustaz mau nengok dulu. 8 orang yang masuk. Para Muntasir, Fazli, Surya, Bibi. Oh, Fazli dari tadi udah masuk dia. Ri yang baru nampak sama Muntasir sama Habibi. Oke. Perhatikan. Ada soal fx sama dengan 5x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Ustaz mau tanya, ada berapa sukunya ini? Ini kalau dalam aljabar, ini disebut ada berapa sukunya ini? Hah? 5. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Ayo kita kerjakan. Berarti kita harus cari satu persatu. Nah, tapi bisa sekali jalan. Gak usah kita cari satu nanti kita gabung. Gak usah, sekali jalan aja. Perhatikan. 5x pangkat 4. Bagaimana menentukan turunannya? Coba Ustaz tanya dulu. Fazli, please active your microphone, oke? Oke. Fazli, 5x pangkat 4. Berapa turunannya? Atau Ustaz mau tanya dulu gimana konsep menentukan turunannya tadi? Gimana? Turunkan kemana? Ke depan. Iya, itu artinya apa itu? Diapakan dengan si 5, si 4-nya? Oke, dikalikan 4, kalikan ke koefisien, berarti 4 kali 5, terus. Oke, jadi berapa jawabannya? Oke, ini dia. Ya. Oke, next. Surya Fitra Habibi. Are you can hear my voice? My voice? Are you can hear my voice? Oke, Masya Allah. Nanya bahasa Inggris, jawab bahasa Arab. Mantap kali anak lu, mantap. Salut kali ya. Bib, coba turunkan ini Bib. Minus 4x pangkat 3. Jelaskan, Ustaz mau tahu bagaimana caranya. Dengan 4 atau dengan minus 4? Iya, jangan lupa negatif itu punya dia itu. Dah, terus. Setelah itu setelah dikalikan iya, betul. Berapa hasilnya jadinya? Ini dia. Iya, minus. Oke, next. 3x kuadrat. Farhan Muntasir. 3x kuadrat. Coba jelaskan tekniknya menurunkannya, menentukan diferensialnya atau turunannya. Terus kenapa kok jadi X? Tapi dikurangi 1. Jadi 6X ya. Oke, next. Minus 2X. Toriklah dulu. Minus 2X. Ini cemana nih Rik? Ini kok bisa jadi minus 2 tok dia? Iya, betul. Ini di sini ada pangkat berapa sebenarnya? 1. Satunya kalikan ke minus 2 ya kan? Nah, kemudian X-nya jadi dari pangkat 1 berkurang 1 jadi pangkat berapa X-nya, Rik? Pangkat 0. Setiap bilangan berpangkat 0 sama dengan berapa? 1, makanya jadi hanya minus 2. Ini muncul pertanyaan. Kalau dia konstanta yang nggak ada embel-embel variabel, kenapa kok hilang? Dikali 0. Iya, sebenarnya dia punya X pangkat 0 kan?
Karena nolnya turun ke depan, 0 kali 1 0 otomatis selesai. Jadi Ustaz, gini aja. Kedepannya kalau antum lihat konstanta yang berdiri sendiri, konstanta tahu ya? Konstanta adalah nilai bebas yang enggak ada embel-embel variabel, otomatis turunan konstanta itu 0. Udah pasti tuh, mau dia -3, -1, -2 dan seterusnya. Turunannya berapa? 0. Makanya hilang dia di sini. Kemudian cara singkat juga, ketika antum melihat fungsi yang X-nya berpangkat 1, maka turunannya hilangkan aja X-nya. Walaupun caranya harus tahu ya, caranya macam tadi ya. Jadi ingat aja, ini X-nya pangkat 1, turunannya berapa? Hilangkan aja X-nya, tinggal koefisiennya. Sekarang kita masuk yang B. Bagaimana kalau pecahan pangkatnya? Siapa ini yang mau coba? Atau kita bahas bersama aja. Fikri, mana Fikri? Di sini agak ribetnya karena dia pecahan saja. Konsepnya sama. Cuman Fikri, menentukan turunan dari 1/3 X pangkat 1/4. Caranya aja dulu, caranya. Ustaz mau tahu caranya. Coba sebutkan, berarti mana kali mana? Terus? Iya, tetap dikurang 1, tetap nggak berubah dikurang 1. Baru muncul di situ. 1/4 dikurang 1, ya dicarilah dulu, ya pengurangan pecahan terhadap bilangan bulat. Ini dia, perhatikan. 1/4-nya kalikan dengan 1/3, jadilah 1/12. Kemudian X-nya tetap pangkat 1/4 dikurang 1. Ingat 1/4 dikurang 1. 1 itu 4/4. Ingat 4/4 agar sama penyebutnya. Jadi 1/4 dikurang 4/4 jadinya -3/4. Boleh pecahan pangkat boleh pangkat bernilai negatif. Boleh, nggak masalah. Biarkan aja, memang seperti ini jawabannya. Berikutnya yang ini pula. Manzal. Manzal bermasalah speakernya. Afwan, tadi yang ngelapor. Saya belum. Repandi lo. Re. Halo, Re. Repandi. Mungkin lagi kamar mandi ya. Oke. Reja baru masuk atau apa? Nanti belum terikuti pula tadi. Oke. Berarti kalau ini kan caranya bagaimana? 1/3 dikalikan dengan -2/5. Ini dia hasilnya. Udah dikalikan. Kemudian pangkatnya berkurang 1. 1/3 dikurang 1. Anggaplah 1 ini 3/3. Kenapa kita pilih 3/3? Supaya sama-sama penyebutnya 3. Maka 1/3 dikurang 3/3 sama dengan -2/3. Inilah hasilnya. Maka turunan dari fx seperti kayak x pangkat 1/4 dikurang 2/5 x pangkat 1/3 adalah ini. Oke. Ya, ini Ustaz mau buat contoh lagi tadinya. Udah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi Ustaz, jadi ke depan kita nggak pakai lagi seperti ini penyelesaiannya, ya. Kita sudah belajar bagaimana menurunkan fungsi yang dia terdiri dari lebih dari satu suku, seperti ini contohnya, nggak masalah, sekali jalan aja langsung semua, yang penting konsepnya paham. Pangkat kali turun ke depan kalikan dengan koefisien, kemudian jangan lupa pangkatnya dikurangi 1, ya. Kemudian tadi Ustaz katakan bahwasanya kalau konstanta sebuah angka bebas maka turunannya bernilai 0, hilang deh. Oke. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Bagaimana kalau dia fungsinya itu operasinya kali. Ada 2 fungsi. Kalau ini kan yang sudah kita pelajari baru. Bagaimana kalau dia tambah kurang? Gitu dia. Jadi antara satu fungsi dengan fungsi yang lain operasinya tambah dan kurang. Bagaimana kalau 2 fungsi yang operasinya kali atau bagi? Bagaimana menentukan turunannya? Oke, sabar, insya Allah di minggu depan kita akan pelajari. Baru Ustaz akan setelah itu baru kita akan latihan. Jadi Ustaz,
Jadi yang antum harus ketahui dalam proses turunan ini, ada nanti fungsinya yang bentuknya fungsi yang berdiri sendiri saja. Udah paham caranya ya? Ya. Kemudian ada nanti fungsinya yang ada beberapa suku dijumlahkan atau dikurangkan. Nanti ada fungsinya yang dikalikan, ada fungsi yang dibagikan. Tapi ingat anak Ustadz, konsep dasarnya tetap yang tadi seperti Ustadz katakan. Jangan lupa pangkat turun ke depan kalikan dengan koefisien, kemudian pangkatnya itu dikurangi 1. Itu dulu fungsi yang di awal ya, ketetapan di awal. Tapi nanti berbeda. Nanti ketika kali sama bagi ada rumusnya. Di situ baru ada rumus. Bagaimana menentukan turunan untuk fungsi operasi fungsi pembagian dan perkalian. Fungsi yang ada operasi pembagian dan perkaliannya. Nah, itu baru kita pakai rumus. Sabar, insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan. Baik, sampai di sini dulu anak Ustaz pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz yang mungkin tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.